Bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat sahabat mahasiswa semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kita ke sesi berikutnya tentang integral lipat 2 atas daerah tipe 2. Adapun daerah tipe 2 pada fungsi dua variabel dinotasikan berikut ini, yaitu D adalah himpunan pasangan terurut X, Y, di mana Y-nya lebih besar atau sama dengan C, dan Y lebih kecil atau sama dengan D, dengan X itu lebih besar atau sama dengan H1Y, lebih kecil atau sama dengan H2Y. Jadi ini adalah notasi untuk domain pada daerah tipe 2. Daerah tipe 2 tersebut memiliki beberapa ragam bentuk seperti ini. Itu ya, ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Jika kita perhatikan dari kedua gambar tersebut, yang paling utama itu ada di sumbu Y-nya. Kita lihat di sumbu Y. Pada sumbu Y tersebut, intervalnya terdefinisi atas bilangan real CD. Ini ya, CD jelas dia terdefinisi pada bilangan real CD. Ini juga di gambar 2 terdefinisi jelas pada bilangan CD. Nah, itulah perbedaannya untuk daerah tipe 2. Kalau daerah tipe 1, pada daerah tipe 1, interval yang jelas terdefinisinya itu pada sumbu X. Kalau dia terdefinisi jelas pada bilangan real ya, terdefinisi jelas pada bilangan real, di sumbu X, maka dia daerah tipe 1. Tetapi kalau dia terdefinisi jelas pada bilangan realnya ada di sumbu Y, maka dia daerah tipe 2. Itu dia ciri utamanya. Nah, penentuan integral fungsi f(x, y) atas daerah tipe 2 adalah sebagai berikut. Kita pilih R yang di dalamnya ada daerah D tipe 2 seperti ini ya. Nah, ini dia. Jadi R-nya itu berupa persegi panjang. Nah, jadi dari gambar kita dapatkan kalau f besar x, y itu sama dengan 0. Jadi ini fungsi f besar x, y itu akan sama dengan 0 saat x-nya itu lebih kecil dari h1, gitu ya. X-nya lebih kecil dari h1, kemudian x-nya lebih besar dari h2. Karena apa? X-nya itu ada di luar D. Lalu f besar x, y sama dengan f kecil x, y. Saat Y-nya itu lebih besar sama dengan C dan Y-nya lebih kecil sama dengan D dan X-nya lebih besar atau sama dengan H1 dan X-nya itu lebih kecil atau sama dengan H2. Nah, kalaulah sudah memenuhi definisi tersebut, maka kita dapatkan daerah D untuk tipe 2-nya. Sehingga integral lipat 2-nya itu adalah integral atas daerah D dari fungsi f kecil x, y, dA itu akan sama dengan integral lipat 2 dengan batas awalnya itu batas selang yang pertama. Batas pertama itu dari C sampai D. Kemudian batas yang kedua itu dari H1Y sampai H2Y terhadap fungsi f x, y, dx, dy. Nah, kita lihat di sini lagi. dy yang paling kanan. Kenapa dy yang paling kanan? Karena apa? Batas pada sumbu Y itu intervalnya itu batas intervalnya adalah bilangan real C dan D. Nah, sini D yang paling kanan, maka batas interval CD-nya juga yang paling kiri. Lalu yang bagian tengah itu adalah batas untuk sumbu X-nya. Karena sumbu X-nya itu dibatasi dua fungsi, yaitu fungsi H1Y dan H2Y. Jadi itu dia pembeda pada daerah tipe 2-nya. Oke, sekarang kita lihat dulu sifat-sifat integral lipat 2. Yang pertama, integral lipat 2 daerah D dari fx, y tambah gx, y dA itu sama aja dengan integral lipat 2D fx, y dA ditambah integral lipat 2D gx, y dA. Kemudian integral lipat 2D dari C fx, y dA sama dengan C kali integral lipat 2D fx, y dA. Di mana C-nya itu konstanta, gitu ya, konstanta. Kemudian sifat yang ketiga, integral lipat 2D fx, y dA lebih besar atau sama dengan integral lipat 2D gx, y dA untuk fx, y lebih besar atau sama dengan gx, y. Lalu sifat yang keempat, integral lipat 2D fx, y dA itu sama dengan integral lipat 2 dari D1 fx, y dA ditambah integral lipat 2D2 dari fx, y dA. Untuk D-nya itu, D yang di sini tadi, itu berupa gabungan dari D1 gabung dengan D2.
Kemudian sifat yang kelima, integral lipat 2 dari 1dA. 1 ini konstanta, itu nilainya sama aja dengan A. A di mana D-nya itu nanti disesuaikan dengan selang ataupun domain yang diperoleh. Nah, pada kasus khusus, daerah yang menjadi domain pada fungsi dua variabel bukanlah daerah tipe 1 dan 2, sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Nah, ini dia ya. Kita nggak tahu. Kalau kita lihat sekilas, batas untuk bilangan realnya itu nggak ada di sumbu X. Kan gini ya, kalau di sini kelihatan ada di sini nanti di sumbu X nih. Tapi di ujung kanannya nggak ada. Kalau kita gambar juga di sumbu Y-nya juga nggak kelihatan dia. Nah, jadi daerah itu dapat didefinisikan menjadi gabungan atas dua daerah tipe 1 dan 2 seperti ini. Nah, ini dia ya. Daerah tipe 1 dan tipe 2. Dimana kalau daerah tipe 1-nya ini nanti kita peroleh dia batas untuk sumbu X-nya. Baru nanti untuk D2-nya itu tipe 2-nya. Tipe 2-nya seperti ini berarti nanti kita ambil. Kita dapatkan batas untuk D2-nya. Jadi karena D-nya itu adalah gabungan dari D1 gabung dengan D2, maka akan berlaku sifat yang keempat tadi ya, integral lipat 2D dari fx, ydA sama dengan integral lipat 2D1 fx, ydA ditambah integral lipat 2 D2 fx, ydA. Jadi seperti itu untuk kasus khususnya. Kita lihat contoh. Tentukanlah volume ruang yang terbentuk di bawah parabola Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dan di atas daerah D yang berada pada bidang XY dibatasi oleh garis Y sama dengan 2X dan parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita lihat contoh ini sebelumnya sudah kita bahas di integral lipat 2 atas daerah 1. Tapi kenapa kita bahas lagi? Kita lihat dulu ya pembahasannya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menggambar grafik dari daerah D sebagai berikut. Mana tadi grafik D-nya itu kan dibatasi oleh garis Y sama dengan 2X. Ini dia garis lurus Y sama dengan 2X dan parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita lihat ternyata pada daerah D yang terbentuk ini kan bisa kita lihat tadi atas daerah tipe 1, di mana daerah tipe 1 ciri khususnya adalah pada sumbu X harus dibatasi oleh interval bilangan real. Kalau di daerah tipe 1 kan tadi dari 0 sampai dengan 2 gitu ya. Ternyata ini bisa kita anggap juga daerah tipe 2, di mana kita memandangnya ke samping. Kita pandang ke arah samping, berarti kalau kita pandang ke arah samping nanti kan Y-nya itu dimulai dari 0 sampai 4. Nah, bisa juga seperti itu. Y-nya dimulai dari 0 sampai 4. Kemudian kalau kita lihat batas X-nya yang mana, jadinya kan batas X-nya otomatis ada yang batas bawah dan batas atas. Batas bawah yang atasnya bagaimana? Kita lihatnya ke samping. Nah, ke samping. Berarti yang di bawahnya mana? Ini, yang setengah Y. Lalu yang di atasnya mana? Yang ini, yang akar Y. Jadi kita dapatkan D-nya itu berupa daerah 2, batas sumbu Y-nya itu adalah 0,4, lalu batas pada sumbu X-nya itu adalah setengah Y untuk yang bawahnya, lalu batas atasnya yang akar Y. Sehingga diperoleh D-nya itu adalah himpunan pasangan terurut X, Y, di mana Y-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih kecil atau sama dengan 4, dan X-nya itu lebih besar atau sama dengan setengah Y, X-nya lebih kecil atau sama dengan akar Y. Kita peroleh notasi D-nya. Nah, dari notasi D tersebut akan kita peroleh volumenya. Volumenya tadi integral lipat 2 atas daerah D, X kuadrat tambah Y kuadrat dA. Di mana dengan batas intervalnya ya, di mana batas interval untuk integral lipat 2-nya seperti ini, yaitu dari 0 sampai 4 yang paling kiri. Lalu batas selanjutnya itu setengah Y sampai akar Y dari fungsi X kuadrat tambah Y kuadrat dx dy. Sekali lagi, dy yang harus paling luar karena apa? Batas interval untuk Y-nya itu adalah bilangan real. dy yang paling luar, paling kanan, maka yang paling kirinya juga itu batas untuk interval Y-nya. Bilangan real 0 sampai 4. Langsung kita integralkan dulu terhadap X, berarti bagian dalam ya. Jadinya kalau X kuadrat kita integralkan terhadap X, hasilnya X pangkat 3 per 3 ditambah Y kuadrat X. Lalu kita substitusi dengan batas bawah setengah Y, batas atas akar Y. Kita dapatkan hasilnya Y pangkat 3 per 2 per 3 ditambah Y pangkat 5 per 2 kurang Y pangkat 3 per 24 kurang Y pangkat 3 per 2. Ini masih hasil substitusi ya dari integral X tadi. Nah, dari sini kita dapatkan nanti ya, ini kita integralkan lagi terhadap Y. Sehingga kita peroleh hasilnya 2 per 15 Y pangkat 5 per 2
tambah 2 per 7 Y pangkat 7 per 2 kurang 13 per 96 Y pangkat 4. Dengan batas pada interval Y-nya tadi adalah 0 sampai 4. Kalau kita substitusikan, hasil akhirnya adalah 216 per 35. Hasilnya sama dengan daerah tipe 1 sebelumnya. Oke, akan kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh, tentukanlah integral lipat 2D XYDA, di mana D adalah daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X kurang 1 dan parabola Y kuadrat sama dengan 2X tambah 6. Jadi langkah yang pertama kali kita lakukan adalah menggambar grafik daerah D. Ingat, D-nya itu dibatasi oleh garis X kurang 1 dan parabola Y kuadrat sama dengan 2X tambah 6. Kita bisa menggambarkannya dengan menggunakan GeoGebra ya. Nah, kita pergambarkan dan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Di mana kita akan dapatkan dari grafik itu bahwa pada sumbu Y-nya kita dapatkan batas untuk bilangan real, yaitu dari negatif 2 sampai dengan 4 di sini ya. Kita dapatkan bilangan real. Kita nggak bisa dapatkan batas bilangan real untuk Y. Karena apa? Kalau nggak mungkin di sini kan? Padahal di sini titik perpotongannya. Seperti itu. Jadi yang bisa kita ambil itu hanya untuk pada sumbu batas bilangan real di sumbu Y-nya. Dan kita memandangnya ini dia ke kanan. Kita pandang dia ke arah kanan. Sehingga kalau kita pandang ke arah kanan, maka batas untuk sumbu Y-nya itu dari negatif 2 sampai 4. Kemudian batas untuk variabel X-nya itu batas atasnya ya. Batas atasnya itu yang mana? Yang mana kira-kira untuk yang sumbu X-nya batas atasnya? Kalau kita pandangnya miring, berarti batas untuk sumbu X-nya yang atasnya, batas atasnya yang ini, Y tambah 1, kemudian batas bawahnya yang ini, Y kuadrat tambah 2 kurang 3. Kita memandangnya miring ya, kalau kita pandangnya miring ke kanan ini, maka yang ini kan jadi bawah nih, batas bawah. Lalu yang ini jadi batas atas, seperti itu. Jadi kita peroleh daerah tipe 2 pada sumbu Y ada pada interval negatif 2 sampai 4. Sementara pada sumbu X, dia batasnya yang ini tadi ya. Batas atasnya yang ini, Y tambah 1 kan? Y tambah 1, lalu batas bawahnya yang ini. Setengah Y kuadrat kurang 3. Jadi kita mandangnya ke samping. Kita lihat kalau kita ke samping ini kan yang ini yang atas, lalu yang ini yang bawah. Nah, sehingga kita peroleh D-nya itu adalah himpunan pasangan terurut X, Y, di mana Y-nya dari negatif 2 sampai 4, dan X-nya itu dari setengah Y kuadrat kurang 3 sampai Y tambah 1. Nah, dari D tersebut akan kita peroleh integral lipat 2 atas daerah D, XYDA. Itu sama dengan integral dari negatif 2 sampai 4, dan integral dari setengah Y kuadrat kurang 3 sampai Y tambah 1, dari XY, DX, DY. Sekali lagi, kita lihat DY yang paling kanan. Karena apa? Y-nya itu memiliki batas berupa bilangan real. DY yang paling kanan dan batas untuk interval Y-nya juga yang paling kiri, yaitu negatif 2 sampai 4. Berarti dari sini yang kita integralkan pertama kali, XY-nya ini kita integralkan terhadap X-nya dulu. Kita integralkan terhadap X, maka hasilnya adalah X kuadrat per 2Y. Itu ya, karena kita integralkan terhadap X dengan batas bawahnya itu setengah Y kuadrat kurang 3, lalu batas atasnya Y tambah 1. Sehingga nanti akan diperoleh, ini dia, kalau kita substitusikannya, jadinya Y kali Y tambah 1 kuadrat kurang setengah Y kuadrat kurang 3 kuadrat. Lalu kita dapatkan ini hasilnya setelah kita substitusikan dan kita sederhanakan ya. Jadinya negatif pangkat 5 per 4 tambah 4Y pangkat 3 ditambah 2Y kuadrat kurang 8Y. Nah, ini semua baru nanti kita integralkan terhadap variabel Y-nya. Setengahnya kemana? Setengahnya kita keluarkan aja ya, setengah dari sini. Karena dia konstanta berdasarkan sifat integral tadi ya. Konstanta bisa kita keluarkan dari tanda integral. Nah, lalu ini kita integralkan terhadap Y, maka dapatkan hasilnya yaitu negatif Y pangkat 6 per 24. Ditambah Y pangkat 4, ditambah dengan 2Y pangkat 3 per 3. Ini ya 2Y kuadrat diintegralkan terhadap Y, jadinya 2Y pangkat 3 per 3 dikurang 4Y kuadrat.
dengan batas bawah negatif 2, batas atas 4. Kalau kita substitusikan dan kita hitung, nanti hasil akhirnya adalah 36. Oke, itu tadi adalah pembahasan integral lipat 2 atas daerah tipe 2, tentang sifat-sifat integral lipat 2 juga, dan contoh serta pembahasannya. Cukup sekian topik yang kita bahas hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.